boleh memberikan pujian penyembahan yang hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Engkau yang penyembahan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Kami siap untuk kami boleh memberikan tempat ini. Haleluya, bersyukurlah.
Kita percaya Tuhan. Ibunya, mereka belum berani kebaktian, belum berani keluar rumah, masih isolasi diri. Tapi bagi kita
Mari kita sesuai dengan anjuran pemerintah, kita adaptasi kebiasaan baru. Jadi kita akan lakukan seperti ini. Nanti kalau perlu swab atau perlu PCR ada Jeffrey ya. Cuma alatnya belum ada, alatnya mahal. Jeffrey itu udah ribuan mungkin ya, Jeffrey ini saya sudah ribuan dari hasil swab yang diperiksa. Puji Tuhan sekarang kita sudah bisa 20.000, walaupun sebetulnya kapasitas kita 30.000. Jadi kalau nggak tahu saya kasih tahu, kapasitas alat kita 30.000, tapi SDM-nya kurang, jadi perlu 20.000. Siapa yang mau jadi laboratorium? Ya, puji Tuhan. Mazmur pasal 23, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Mazmur pasal 23 ayat 1, 2, dan 3 ini berisi narasi tentang hidup di dalam kenyamanan. Tuhan membaringkan, bisa tidur nyenyak di rumput yang di padang yang berumput hijau. Tidur pun kanan kiri ada berkat. Tidur pun kanan kiri ada makanan, ada kebaikan. Ia membimbing aku ke air yang tenang, airnya bagus, dipakai untuk refreshing, bisa dipakai untuk yang menyegarkan. Maka di ayat 3, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi narasi dari Mazmur 23 ayat 1, 2, dan 3 ini adalah narasi oleh anak-anak Tuhan, oleh pemazmur dalam keadaan baik. Tetapi narasi berikutnya berlainan. Ayat yang keempat, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sekalipun aku berjalan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gagahmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tetapi hebatnya daripada penyertaan Tuhan, hebatnya daripada Allahnya pemazmur ini yang juga merupakan Allah Bapak Ibu Saudara dan saya, sekalipun berjalan di dalam lembah kekelaman, di dalam bayang-bayang maut, tetapi Ia, ayat 6, ayat 5, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ada makan minum cukup, bukan hanya makan minum yang cukup, tetapi ada pengurapan, ada berkat rohani. Engkau mengurapi, bahkan bukan hanya pengurapan yang biasa, tetapi pialaku penuh dengan melimpah, kelimpahan-kelimpahan surgawi diberikan. Dan sampai kemudian ayat yang ke-6, ada kebajikan, ada kemurahan, ada hikmat, ada akal budi yang Tuhan beri, ada kemampuan, ada kekuatan yang Tuhan beri dalam menghadapi bayang-bayang maut tadi. Sampai kemudian mengikuti aku, kebajikan dan kemurahan belaka, hanya kebajikan dan mengikuti aku seumur hidupku. Jadi dalam keadaan susah, dalam keadaan lembah kekelaman, dalam keadaan bayang-bayang maut, tetap ada kemurahan Allah yang mengikuti seumur hidup, sampai kemudian aku sampai ke surga sepanjang masa, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang akan kita renungkan adalah narasi yang kedua, yaitu ketika aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Dari sekian kalimat yang kita baca, dari sekian firman yang kita baca, akhirnya kita dapat kesimpulkan bahwa Tuhan yang dipercaya oleh pemazmur, Tuhan yang Bapak Ibu Saudara percaya, yang merupakan gembala kita, yang merupakan pengasuh, pengayom dan pencukup kehidupan kita, mampu membawa umatnya keluar dari lembah kekelaman, mampu membawa umatnya keluar dari bayang-bayang maut, mampu membawa keluar semua umatnya dari berbagai kesulitan. Ini yang kemudian jangan takut bahaya. Jadi orang Kristen nggak boleh takut susah, karena jadi orang Kristen akan banyak susahnya.
Jadi orang Kristen jangan takut menghadapi persoalan, karena jadi orang Kristen akan banyak persoalan. Nah, jadi orang Kristen jangan takut dikucilkan, karena jadi orang Kristen pasti akan dikucilkan. Jadi orang Kristen jangan takut dimusuhin, karena jadi orang Kristen akan banyak dimusuhi. Makanya dengan jelas Tuhan tadi katakan, jangan takut bahaya. Kenapa? Karena gembala itu, karena Tuhan yang hidup itu, yang disembah oleh pemazmur yaitu Raja Daud, yang kita sembah sampai detik hari ini adalah Allah Immanuel, Tuhan yang menyertai. Bagaimana wujud daripada penyertaan Tuhan itu? Wujudnya ada di dalam ayat berikutnya, yaitu gadamu dan tongkatmu. Penyertaan Tuhan berupa gada dan penyertaan Tuhan berupa tongkat. Apa itu gada? Apa itu tongkat? Yaitu firman Allah. Bukankah Tuhan katakan bahwa firman-Ku ketika dilepaskan dia tidak akan pernah kembali dengan cuma-cuma. Ketika firman Tuhan ini disampaikan, ketika firman ini Tuhan itu diberitakan, firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tetapi dia akan kembali dengan membawa bukti kebenaran. Maka gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Apa itu gada? Sama firman Tuhan. Apa itu tongkat? Sama itu firman Tuhan. Lalu fungsinya apa? Gada adalah fungsi. Firman Tuhan memiliki kemampuan, memiliki kuasa untuk menghancurkan musuh. Jadi gada berbicara untuk menyerang, untuk menghancurkan musuh, untuk menghancurkan persoalan, untuk menghancurkan kesulitan. Itu gada. Gada tidak akan pernah dipakai Tuhan untuk memukul umatnya. Itu gada. Nah, tongkat inilah yang butuh kita. Tongkat yang satu, firman Tuhan. Ketika kita salah, tongkat itu dipakai untuk menarik. Yang pernah saya gambarkan seperti tongkat yang kemudian ujungnya melengkung, dipakai narik domba yang mulai salah jalan, ke jalan yang benar. Maka firman Tuhan itu menuntut dia sebagai jalan, dia sebagai cahaya. Kemudian tongkat yang sama yang tadinya melengkung ujungnya lurus, yang melengkungnya dipegang Tuhan yang lurus, dipakai menghitung domba-domba. Tidak domba-domba mulai memasuki kandang, dihitung 1 A, B, C, D dan lain sebagainya. Ketika kepala melewati tongkat itu, maka dia dihitung. Heri, Vera, Rosi dan lain sebagainya. Sebagai tanda kepemilikan, firman Allah Tuhan pakai sebagai tanda kepemilikan tongkat itu. Jadi gada untuk menghancurkan musuh, untuk mengawal musuh. Gada sebagai alat pelindung untuk domba, untuk kita. Firman Tuhan yang sama sebagai pelindung untuk melindungi umat-umat Tuhan. Firman Tuhan yang sama sebagai bukti kepemilikan Allah. Kita adalah milik Allah, dan firman Allah yang sama Tuhan pakai untuk memberkati kita, untuk menyertai kita. Firman-Nya sama, yang satu berguna untuk menghancurkan musuh, yang satu untuk memberkati kita. Maka Daud berkata, aku tidak takut bahaya, sebab aku di dalam lembah kegelapan, di dalam bayang-bayang maut, sebab firman-Mu itu yang menghibur aku. Mazmur pasal 1, Bapak Ibu Saudara baca, berbahagialah orang yang kesukaan Anda, berbahagialah orang yang tidak berjalan, tidak berdiri, yang tidak duduk, tetapi yang kesukaannya. Berbahagialah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, adalah firman Tuhan.
dan yang merenungkan firman itu siang dan malam. Kemudian dia katakan, ia seumpama pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang selalu hijau daunnya dan tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Itu firman tongkat bagi kita. Berbahagia orang yang merenungkan firman Tuhan. Satu poin. Maka saya memberikan judul firman Tuhan kesukaan. Jadi kita mulai jatuh cinta sama firman Tuhan lagi ya sekarang ya. Bukan hanya suami jatuh cinta lagi sama istri, istri jatuh cinta sama suami. Kan begitu kalau motivator kan. Bapak-bapak harus jatuh cinta setiap hari dengan istrinya, jangan dengan orang lain. Ibu-ibu harus jatuh cinta setiap hari dengan suaminya, jangan kepada suami orang lain. Nah, ini sebetulnya di Mazmur sudah berkata begitu. Yang kesukaannya adalah firman Tuhan, Taurat Tuhan, dari merenungkan itu siang dan malam. Kita setiap hari harus jatuh cinta sama firman Tuhan, harus suka, harus mesra dengan firman Tuhan, dan dia merenungkan siang dan malam, karena akan ada berkat-berkat itu. Tumbuhnya kayak pohon yang hijau daunnya, yang selalu menghasilkan buah. Bahkan kemudian di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8 disatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan. Firman Tuhan menjadi kesukaan, firman Tuhan direnungkan, dan kemudian firman Tuhan diperkatakan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini dan merenungkan siang dan malam. Kalimat yang sama, kata yang sama diulang dalam Yosua 1 ayat 8 dan Mazmur. Jadi dikatakan, dan merenungkan itu siang dan malam, berikutnya, supaya engkau bertindak hati-hati. Ketika bertindak itu hati-hati, apakah aku sesuai dengan firman Allah? Dan bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya, apa yang tertulis di dalam Alkitab, apa yang tertulis dalam firman Allah, sehingga perjalananmu akan beruntung dan kamu akan berhasil. Dua lagi, jadi orang beruntung saja itu udah enak banget, saudara. Sudah beruntung, berhasil lagi. Tabrakan, jebret, motornya hancur, orangnya nggak apa-apa, untung, tidak apa-apa. Segitu aja kan masih untung. Saya punya teman, abang Tuhan di Bandung. Ini orangnya sebetulnya dia memang sudah ahli nyetir, tapi kelemahannya kalau nyetir itu suka tidur. Ya, betul ya kan? Jadi kalau kasih jeda sedikit aja, kalau pas dia ngantuk tidur. Dan ini benar. Waktu perjalanan ke Surabaya, dia setir mobil, pas di rel kereta api, saudara. Karena ngeong-ngeong atau itu, saya kurang jelas prosesnya, apakah sebelum ini tertutup atau sesudah ini tertutup atau sudah terbuka. Mungkin dia lagi nunggu di situ, kemudian dia tertidur atau bagaimana. Jadi dia lewat rel kereta itu, mobilnya dihantam kereta. Untung orangnya masih hidup, nggak apa-apa lagi. Kemudian waktu dia cerita ke saya, mau coba lagi. Jadi orang beruntung itu luar biasa, saudara. Nah, orang yang merenungkan firman Tuhan, orang yang memperkatakan firman Tuhan, yang bertindak hati-hati, firman Tuhan katakan engkau akan beruntung dan akan berhasil. Inilah yang menghiburkan kita. Ketika Tuhan izinkan kita ada di dalam bayang-bayang mau, ketika Tuhan izinkan kita ada di dalam kesusahan besar, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi saat ini, puji Tuhan kalau Bapak Ibu Saudara masih punya usaha, masih bisa jalan. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu Saudara masih bekerja dan masih digaji full, atau bahkan masuk bonus. Banyak yang ngeluh ke saya, aduh cuma dapat 30% kok dari gaji. Ya sudah sabar. Ini juga puji Tuhan. Saya bilang puji Tuhan. Ada yang cerita dia gajinya sekitar 4 juta. Gaji saya awalnya 4 juta, sekarang 1,5 juta.
Tapi puji Tuhan, saya nggak dipecat. Masih beruntung juga ya. Ini bukti saudara. Sampai kemudian nurul gajinya dipotong sampai hanya terima 40%, 30%, 50%. Ada yang 25%. Sampai karena sudah nggak sanggup lagi akhirnya jual mie ayam. Habis 3 hari kerja, 4 hari di rumah. Dapur harus 50. Tapi saya kasih tahu, ketika kita cinta akan firman Tuhan, memperkatakan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan bertindak hati-hati, kita akan beruntung saudara. Dan kita akan bisa berhasil mengatasi kesulitan ini, akan berhasil melewati lembah kegelapan ini. Saya deh, firman Tuhan itu manis kok bagaikan madu. Jangan ngeluh sekarang, biarin aja. Tapi ada perkataan-perkataan firman Allah, ada perenungan firman Tuhan, ada bertindak suka kepada firman Tuhan. Stres boleh deh sedikit boleh. Jangan banyak-banyak kalau mau stres. Gak apa-apa. Kita lewati bersama dengan Tuhan. Bukankah Mazmur tadi sudah katakan seperti itu? Nah, kalau Bapak Ibu Saudara mau lihat dengan baik lagi tentang bagaimana orang yang suka kepada firman Tuhan, baca Mazmur 119. Mazmur 119 itu adanya di tengah-tengah Alkitab. Jadi Tuhan taruh itu Mazmur 119 itu ada di tengah-tengah Alkitab. Bapak-bapak kanon Alkitab sudah mati semua sih. Kalau saya masih hidup mau saya tanya, ini kebetulan enggak naruh Mazmur 119 di tengah-tengah? Apa dia memang merencanakan seperti itu atau enggak? Saya pikir enggak ada dalam perencanaan. Tetapi Tuhan tuntut sedemikian rupa. Saya percaya ketika bapak-bapak kanon Alkitab yang mengkanonisasi Alkitab ini menyusun Alkitab, dia dipimpin Roh Kudus. Makanya di dalam Mazmur 119 di situ, Bapak Ibu Saudara akan temukan bagaimana indahnya hidup di dalam firman Tuhan. Mau senang ada di dalam Mazmur 119, mau susah, mau dianiaya, mau hancur miskin di situ ada di Mazmur 119. Semuanya tentang indahnya hidup di dalam firman Allah. Bagaimana kita hidup di dalam firman Allah ada di situ di dalam Mazmur 119. Keindahan, bagaimana keindahan bersama dengan firman Allah. Karena Yohanes katakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara gak suka firman, berarti Bapak Ibu Saudara sedang tidak suka dengan Allah. Karena firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kita harus suka firman itu. Jadi kalau bilang, bukankah Tuhan aku menyertai engkau senantiasa? Iya tapi kan kondisi seperti ini. Nah, sedang menolak Tuhan ya. Jadi kita lebih suka lagi kepada firman Allah, lebih cinta lagi kepada firman Allah. Baca ya, Mazmur 119 dibaca deh. Nah, oke. Kemudian juga Bapak Ibu Saudara tentang firman Allah, indahnya di dalam firman Allah. Wahyu pasal yang ke-1 di sana ayat yang ketiga, di sana dikatakan berbahagialah mereka yang membacakan kitab-kitab Taurat, kitab-kitab nubuat ini, yang membaca, yang memperkatakan. Saya samakan saja, berbahagia, diberkati. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah saja, berbahagia, diberkati. Dan yang ketiga adalah berbahagialah yang mematukan. Dari sini berarti ada 5 sikap kita terhadap firman Allah. Yang suka kepada firman Tuhan, firman Allah. Yang kedua adalah memperkatakan firman Allah. Yang ketiga adalah merenungkan firman Allah. Dan yang keempat adalah mendengarkan firman Allah. Dan yang kelima, dengan hati-hati melakukan firman Allah. Maka apa yang dialami oleh pemazmur, Bapak Ibu Saudara akan alami. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Firman-Mu itu yang menghibur aku. Oh, terima kasih. Usiaku sudah segini, terima kasih Tuhan buat pencapaian yang aku alami. Tapi ada kalanya manusia itu begitu usianya sudah
50, 60, kemudian rasa takut itu, rasa khawatir itu mulai hinggap lagi. Saya berpikir bodoh juga yang manusia itu, bodoh juga orang itu. Kan dari bayi oek nggak bisa apa-apa, Tuhan pelihara sampai segede gini, segede saya ini, yang sudah Tuhan izinkan melewati 50 tahun. Ya, kenapa harus takut ke depan? Gitu. Sebetulnya sederhananya begitu kalau kita punya pola pikir yang positif. Kan dari kecil sudah Tuhan pelihara. Nggak tahu kita juntrungnya dulu lahir seperti apa, kita nggak tahu. Toh nggak ada orang lahir pakai baju atau bawa mobil atau bawa gelang emas. Tetapi Tuhan pelihara sampai sekarang kok. Gitu. Apalagi nanti ke depannya yang masih kita bisa berpikir Tuhan pasti pelihara. Sederhana itu sebetulnya punya pemikiran. Maka Tuhan hanya punya satu perumpamaan yang saya bilang luar biasa kamu. Lihatlah bunga batu yang di padang, yang tidak pernah meminta, tetapi Tuhan mendandani begitu indahnya. Lihatlah burung-burung pipit di udara yang tidak pernah menanam, tetapi sama Tuhan dikasih makan sampai kenyang. Apalagi kamu. Ya juga ya. Benar juga ya. Ya bukan. Masa firman Tuhan salah kan gitu. Jadi sederhana Bapak Ibu Saudara yang saya kasih kita itu. Kesukaanku adalah firman Tuhan. Perkataanku adalah firman Tuhan. Perenunganku adalah firman Tuhan. Yang aku dengarkan adalah firman Tuhan. Dan yang aku lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Aku tidak takut bahaya sekalipun aku berjalan di dalam bayang-bayang maut. Haleluya. Satu ayat lagi, Ibrani. Ini sama ayat-ayat yang sama yang saya baca, Bapak Ibu Saudara, supaya lebih cinta lagi kepada firman Tuhan. Jadi dengan firman Tuhan, ya puji Tuhan sekarang banyak YouTube. Saudara mau dengarkan YouTube khotbahnya siapapun ada. Sekarang kan lagi trading, yang lagi viral kan khotbah di pasar-pasar, khotbah di pasar, khotbah di bus. Setelah khotbah di bus, ada salah satu teman saya juga, akhirnya akan terkenal. Setelah terkenal, berhentilah khotbah di bus. Sekarang khotbah di gereja-gereja. Bertobat saudara, kayak Tuhan Yesus waktu masih melayani di film gitu. Jadi orang lain jualan, dia khotbah. Oh dia ada di Manado, oh dia ada di Papua, oh dia ada di NTT. Saya pikir itu kalau di Padalarang baru 1 menit ngomong udah dilemparin batu dia kayak. Tapi perkatakan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, suka kepada firman. Caranya seperti apa? Di rumah saja Bapak Ibu. Pak baca Alkitab yuk, ayo. Mak baca Alkitab ayo. Bukan baca sendiri-sendiri, tetapi kan dia membaca diberkati, berbahagia. Yang mendengarkan juga berbahagia. Kalau suaminya nggak mau baca Alkitab, istrinya baca yang keras-keras. Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat, kan gitu kan ada di dalam Matius. Itu diberkati loh, yang mendengar diberkati loh, berbahagia loh. Kecuali kalau yang mendengarkan kemudian marah, itu nggak berbahagia. Biarin aja, lakukan. Ibrani pasal 4 ayat 12. Bahwa firman Tuhan itu dia tajam. Ibrani mana sih Ibrani? Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah itu hidup. Ingat baik-baik Bapak-bapak, Ibu-ibu. Firman Allah itu hidup. Bukan hanya firman Allah itu hidup, tetapi firman Allah itu kuat. Bukan hanya kuat, dia lebih tajam dari pedang bermata dua. Firman Tuhan itu hidup, dia kuat. Tadi bagi saya menggunakan perumpamaan yang sama. Saya kira semua kita pernah melihat biji pohon lah, taruhlah biji jagung. Biji jagung yang mungkin Bapak Ibu Saudara masak yang dipakai masak perkedel itu nggak bisa ditanam, tetapi jagung harus tuang dulu,
Tandanya adalah dia kering atau setengah kering di pohon dan kemudian dikeringkan dan kemudian diambil biji. Yang suka dibikin popcorn itu biji jagung, itu bisa ditanam, atau kacang hijau itu bisa ditanam. Biji itu sebetulnya dia hidup, tetapi dia akan tetap menjadi biji yang mati ketika dia ditempatkan di tempat yang salah. Waktu Lebaran tahun yang lalu, istri saya dikasih bingkisan dari tukang sayur itu kacang tanah, ada sekilo kayaknya. Kelupaan rupanya, jadi nggak dimasak. Kayaknya udah lebih dari 6 bulan. Tapi itu nggak jadi kacang, tetap aja kacang utuh, nggak hidup, mati. Sampai kemudian karena sudah mau expired, jadi sudah bau-baunya sudah gak enak. Dia nggak berubah apa-apa. Dia hanya menjadi biji yang mati karena hanya ditaruh di plastik dan ditaruh di rak dapur. Biji itu akan menjadi barang benda yang mati kalau ditempatkan di tempat yang salah. Tetapi ketika biji jagung itu ditanam di satu media yang namanya tanah, dan kemudian tanah itu diberi air, dia akan bertumbuh, dia akan hidup, dia akan kuat. Kekuatan pertama adalah dia mampu untuk menembus tanah yang menimbun dia, dan dia akan semakin dalam akarnya, akan semakin kuat, akan semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat, dan akhirnya menghasilkan buah bila ditanam di tempat yang benar. Firman Tuhan itu dia kuat kalau dia ditanam di hati yang benar, di dalam hidup kita, di dalam hati kita. Dia akan menjadi firman yang hidup, dia akan menjadi firman yang kuat. Dia lebih tajam dari pedang bermata dua. Pedangnya bermata dua, sisi depan dan sisi belakang. Sisi depan dia kena kepada musuh-musuh gada tadi, menghancurkan segala persoalan. Dia tajam. Apa yang dikatakan Tuhan, aku melindungi engkau, betul-betul Tuhan melindungi. Aku menyertai engkau, betul-betul menyertai engkau. Segala perkara dapat kamu, dan dia ada pengalaman-pengalaman Tuhan yang suka. Keluaran 14 ayat 14, aku yang berperang untuk kamu dan aku diam saja. Ini hidupku tajam ini untuk menyerang, tetapi hidup kita bukan dia tajam. Barang siapa berdoa, aku akan mendengarkan. Tajam, saudara. Sisi yang satu membabat persoalan, sisi yang lain memberkati kita, membuktikan keampuhannya kepada kita. Kalau firman Tuhan katakan diberkati, kita diberkati, saudara. Kalau Tuhan katakan kita dilindungi, saudara. Bukankah Tuhan katakan kepada Musa, Musa, apa yang kau pegang ada tangan? Ini tongkat Tuhan. Pukulkan tongkat itu ke laut, maka laut akan terbelah jadi dua. Pukulkan, kata firman Tuhan, laut terbelah jadi dua. Kenapa? Apa karena tongkatnya? Bukan karena tongkat Musa, tetapi karena firman Tuhan. Amin. Kalau saudara cari tongkat Musa itu saudara pukulin di laut sana, nggak akan terbelah karena tidak ada firman. Begitu firman Tuhan turun atas kita pakai, maka itu firman Tuhan itu akan menjadi pedang menghancurkan persoalan, dan firman Tuhan itu akan menjadi pedang untuk memberkati kita. Suka kan firman Tuhan? Haleluya, kita berdoa. Kami mengucap syukur akan kasih setia karunia kemurahan Tuhan. Kami sudah mendengarkan renungan daripada firman Tuhan. Bapa di dalam surga, janji pada kebenaran firman-Mu bahwa kami harus suka memperkatakan, merenungkan, mendengarkan dan bertindak sesuai dengan firman Allah. Kami tidak perlu takut karena Tuhan beserta dengan kami. Karena firman-Mu itu Tuhan yang memberikan penghiburan kepada kami. Tidak ada satu kesulitan sekalipun kami tidak mampu, firman-Mu yang memampukan, dan kami akan tetap kuat di dalam Tuhan. Diberkatilah setiap kami yang mendengar, merenungkan dan melakukan firman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Di Tuhan saya serahkan ke pemimpin puji. Oke, sebentar kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Untuk yang bertugas, saya mau mempersiapkan diri. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang sudah
mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh berbicara buat setiap kami, pribadi kami ya Tuhan, dan itu boleh memberikan kekuatan buat kami melangkah menjalani kehidupan kami ya Tuhan. Sementara ya Tuhan, kami akan memberikan persembahan buat Engkau. Biar Engkau sucikan, kuduskan persembahan ini. Biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan di tempat ini semakin hari lebih baik lagi di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya berkat-berkat itu juga Engkau curahkan dalam setiap kehidupan kami. Kami siap untuk memberikan persembahan buat Engkau yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya buka masker sedikit karena kalau sambil bicara pakai masker agak ngap. Oke, puji Tuhan hari ini kita bisa beribadah kembali di tempat ini. Lebih banyak jemaat yang sudah bisa hadir mengambil bagian untuk beribadah tatap muka di gereja. Ya, tadi pagi juga saya dengar sudah lebih banyak jumlahnya dibanding yang minggu lalu. Ya, saya berharap ini terus berjalan dengan baik sehingga minggu-minggu yang akan datang jemaat yang memang berada pada resiko yang tidak terlalu tinggi bisa mengambil waktu dan memenuhi tempat-tempat yang ada sudah disiapkan di tempat ini. Ya, sekali lagi tempat ibadah kita sudah disetting sesuai dengan arahan protokol kesehatan. Hanya bisa menampung kurang lebih 60 orang per satu kali ibadah. Tapi saya rasa itu cukup karena kita melaksanakan 2 kali ibadah ya. Kita melaksanakan 2 kali ibadah dan sebagian jemaat juga yang memiliki resiko lebih tinggi ya, seperti lansia berusia di atas 60 tahun dan juga anak-anak masih disarankan untuk mengikuti ibadah di rumah ya. Tapi walaupun mengikuti ibadah di rumah, gereja tetap menyediakan sarana untuk jemaat yang di rumah juga mengikuti ibadah secara live streaming setiap minggunya. Di ibadah kedua kita akan live streaming via Instagram dan juga via Facebook page ya setiap minggu. Untuk itu tetap ikuti ibadah, jangan tinggalkan ibadah ya. Beberapa poin saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan waktu-waktu ibadah kita sepanjang minggu ini ya.
walaupun ibadah-ibadah yang dilaksanakan di luar hari Minggu masih dilaksanakan via online, tapi biar ini kiranya juga tetap diikuti oleh setiap jemaat dan juga setiap komisi atau wadah-wadah yang ada. Ya. Yang pertama, sebentar setelah ibadah ini jam 11, jam 11 akan diadakan ibadah anak, ya, ibadah anak via Zoom meeting. Info mengenai Zoom meeting room juga sudah disampaikan via WA group. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang memiliki anak usia sekolah minggu di rumah disarankan untuk bisa mengikuti ibadah sekolah minggu online ini supaya anak-anak juga tetap bisa terlayani. Ya. Yang kedua adalah ibadah doa kita. Ya, ibadah doa kita setiap hari Kamis tetap terus berjalan, ya, dilaksanakan via Zoom meeting. Info meeting room juga disampaikan via WA group, ya, via WA group pada hari Kamis kurang lebih jam 6 kurang 5 menit, ya, supaya meeting roomnya juga boleh dipergunakan dengan efektif, ya, karena waktu yang disediakan oleh satu meeting room di Zoom itu hanya 45 menit saja. Oke, kemudian hari Sabtu, ya, hari Sabtu jam 5 sore ibadah pemuda dan remaja, ya, ibadah pemuda dan remaja juga masih dilaksanakan online via Instagram ASG. Mengundang juga rekan-rekan pemuda dan remaja untuk bisa mengikuti ibadah ini, ya. Kemudian minggu yang akan datang juga silakan, tadi saya sudah sampaikan di awal, Bapak Ibu Saudara yang memiliki resiko lebih rendah, silakan juga untuk kembali mengikuti ibadah raya tatap muka di gereja, ya, baik ibadah pertama jam 7 maupun ibadah kedua jam 9. Bapak Ibu Saudara boleh mengambil waktu untuk mengikuti ibadah ini, ya. Kemudian karena pada saat ini pengumuman atau berita-berita lebih banyak disampaikan via WhatsApp. Untuk itu bagi Bapak Ibu Saudara yang belum bergabung dengan grup WhatsApp GBD Padalarang, silahkan menghubungi Bapak Yosua atau menghubungi saya supaya Bapak Ibu Saudara juga boleh dimasukkan ke dalam grup GBD Padalarang dan tidak ketinggalan update-update atau berita-berita yang disampaikan terkait dengan kegiatan gereja kita, ya. Kemudian bagi Bapak Ibu Saudara juga yang membutuhkan pelayanan pastoral pada saat-saat ini, baik bagi pelayanan pastoral bagi yang sakit, bagi yang kedukaan atau hal-hal yang lain, ya, silakan menghubungi kami, ya, silakan menghubungi kami. Walaupun dengan segala keterbatasan saat ini, kami akan berusahakan untuk melayani seluruh jemaat yang memerlukan, ya. Bapak Ibu Saudara jangan ragu, tetap hubungi kami kalau bila membutuhkan pelayanan pastoral, karena kami akan mengusahakan dengan amat sangat untuk bisa melayani Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Kemudian bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah dari rumah, ya, bagi yang mengikuti ibadah dari rumah dan mau memberikan persembahan, seperti yang biasa disampaikan, silakan untuk persembahan pertama kantung berwarna biru yang bisa kita laksanakan di gereja dengan kantung berwarna biru, silakan boleh, dan juga perpuluhan boleh disampaikan kepada rekening Bapak Gembala BCA atas nama BD Kadri dengan nomor rekening 27811773934. Ya, ini adalah informasi untuk yang mengikuti ibadah di rumah. Untuk persembahan pertama atau kantung berwarna biru dan juga persepuluhan dapat diberikan via transfer kepada rekening Bapak Gembala BCA atas nama BD Kadri nomor rekening 27811773934. Kemudian untuk persembahan kedua atau kantung yang berwarna coklat bisa diberikan via transfer langsung ke rekening bendahara kita BCA atas nama Bapak Gerson Jasman dan nomor rekening 13924515522. Ini adalah untuk persembahan kedua untuk kantung berwarna coklat untuk kas gereja BCA atas nama Gerson Jasman, nomor rekening 13924515522. Ya, mohon dapat diperhatikan Bapak Ibu Saudara yang memberikan persembahan via transfer agar tidak salah transfer, karena kemarin juga beberapa kali kejadian salah transfer sehingga Bapak
bendahara harus memindahkan kembali atau mentransfer kembali persembahan-persembahan yang salah transfer. Ya. Kemudian hal ini juga sudah berjalan bagi jemaat yang hadir dan mengikuti ibadah di gereja. Sangat amat disarankan untuk dapat mempersiapkan persembahan dari rumah menggunakan amplop. Sekali lagi, sangat amat disarankan bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah di gereja dalam persembahan mempersiapkan dari rumah menggunakan amplop. Ya, ini untuk menghindari Bapak Ibu Saudara juga menyentuh langsung uang tunai di gereja dan setelah itu menyentuh kursi gereja atau nanti pintu dan lain sebagainya. Ya, sangat amat disarankan. Ya, oke. Tidak ada pengumuman yang lain Bapak Ibu. Terus dukung dan doa untuk Bapak dan Ibu Gembala kesehatan mereka pada masa-masa ini, ya, supaya mereka boleh terus sehat. Ya, karena kalau kesehatan terganggu saat ini justru agak ngeri-ngeri sedap kalau harus mengunjungi fasilitas kesehatan atau rumah sakit. Jadi dukung terus dalam doa supaya Bapak Ibu Gembala kita semua diberikan kesehatan kekuatan pada hari-hari ini. Dan jangan lupa Bapak Ibu Saudara, walaupun sekarang sudah dinamakan AKB, adaptasi kebiasaan baru, PSBB sudah direlaksasi, protokol kesehatan jangan direlaksasi. Kalau Bapak Ibu Saudara keluar rumah tetap gunakan masker, bawa hand sanitizer. Karena saya agak ngeri melihat kalau saya melakukan perjalanan, sudah banyak orang yang merasa bahwa ini sudah new normal, sudah dianggap normal. Ya, sudah tidak lagi menggunakan masker. Ya, tidak menerapkan social distancing. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara tetap laksanakan. Ya, supaya untuk menjaga kita dan juga untuk menjaga orang-orang di sekitar kita. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati. Ibu Gembala ada mau menyampaikan sesuatu? Pak Freddy berdoa. Oh, oke. Ya, siap. Oke, mari kita akan angkat satu pujian mengenai ibadah kita pagi hari ini. Kami memuji kebesaran Allah, ajaib Tuhan. Nanti Bapak Freddy berdoa menutup ibadah kita pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur bersegala kemurahan telah Kau berikan bagi kami, sehingga kami boleh hadir di tempat ini juga oleh pemeliharaan daripada Engkau Tuhan. Dari kondisi yang saat ini tidak begitu baik Tuhan, dan kami percaya dan Engkau semakin baik. Kami bersyukur Tuhan betapa yang telah Kau berikan bagi semua kami, terutama semua umat manusia di seluruh dunia ini Tuhan, bahwa Engkau memperingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau kembali Tuhan, supaya kami berhidup normal, boleh kami hidup dengan penuh disiplin Tuhan, untuk kami boleh hidup dengan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, inilah kehidupan baru yang bangun bagi kami, untuk kami boleh meninggalkan kehidupan yang lama yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, apapun bentuknya itu dalam kehidupan kami Tuhan, untuk kami boleh kembali berjalan sesuai dengan kehendak firman-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan bisa yang lain juga Tuhan,
Engkau memberkati kami satu persatu Tuhan, terutama Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan. Engkau berikan kesehatan tubuh jasmani yang sedang terasa bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percayakan kesehatan tubuh jasmani Bapak Ibu Gembala kami dalam tangan-Mu Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan berpulang ke tempat kami masing-masing. Biarlah kasih karunia Engkau memberikan kami sepanjang minggu ini dan Engkau kembalikan kami kepada raya minggu depan Tuhan. Dan pujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Pulanglah saudara-saudaraku yang kekasih, kiranya berkat sejahtera Allah dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam surga kudus tinggal bersama hari ini dan menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami ada kebaktian sini. Haleluya. Dalam nama Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.